Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di random vlogku. Di vlog ini aku akan bercerita day zeroku atau hari dimana aku tiba di UK dan belum dihitung sebagai day karantina karena day one-nya, day satunya itu masih the next day. Disclaimer dulu bahwa ini murni berdasarkan pengalamanku yang mungkin berbeda dari teman-teman lain ya yang mungkin juga harus melakukan karantina. Dan karena ini baru kali kedua saya pergi ke luar negeri, apalagi ke UK, jadi kalau kalian menemukan ada kelucuan dan kendesoan di situ sebagai my spontaneous reactions, dinikmati saja ya, no bully please. For your information, daerah Kenilworth ini dibanding dengan daerah lain, tempat karantina lain ya, misalnya yang di London, itu dia cenderung lebih tenang. Bahkan sepanjang perjalanan saya masih menemui ada kastil yang indah dan bentuk-bentuk rumah yang menurut saya cukup tradisional dibanding dengan rumah-rumah yang bisa kita lihat di daerah perkotaannya. Sepanjang perjalanan, rumah-rumah cantik ini sungguh memanjakan mata. Apalagi ini pertama kali saya melihat secara langsung. Dan memang benar-benar cantik dan unik. Pemandangan hijau di kanan kiri membuat suasana lebih nyaman. Apalagi hari itu cuaca sungguh cerah. Rasanya masih seperti tidak percaya kalau akhirnya bisa nyampe juga dan menginjakan kaki di UK. Enough to us, one person on it, the MEC, that part of the end. Right? No one went a month. Someone was in front of us. Nah, kalian dengar tidak percakapan barusan antara dua orang yang mengantar saya ke hotel? Ya, kesan pertama, saya cukup kesulitan untuk bisa memahami aksen UK seperti itu. Khususnya nih di daerah Birmingham. Jadi walaupun dua orang itu berasal dari wilayah yang sama, tetapi saya merasakan aksennya berbeda. Jadi tingkat kesulitannya pun berbeda dari satu orang dengan orang yang lain. Jadi sudah nyadar banget bahwa dari day 0 ini saya harus struggle, saya harus berusaha keras untuk bisa beradaptasi dengan aksen yang ada di daerah tersebut. Ini adalah hamparan sawah yang tampaknya habis selesai dipanen ya, dan luas sekali. Nah, lagi-lagi bertemu dengan perumahan yang cantik. Dan salah satu hal yang paling saya sukai dari perjalanan ini adalah menikmati rumah-rumah tersebut. Melihat modelnya, kemudian beberapa ada bunga-bunga yang cantik yang baru pertama kali saya lihat, yang mana varietasnya tidak ada di Indonesia ya. Sehingga tuh saya sampai bikin love sign, saking sukanya. Dan bersyukurnya akhirnya bisa tiba juga di tempat karantina dengan sepanjang perjalanan bisa mendapatkan view yang luar biasa. Nah, setelah ini kalian perhatikan ya, akan ada kastil yang saya temui ketika hendak sampai di hotel. Kastilnya unik dan sangat indah. Saya berasa jadi kayak Disney princess yang tiba-tiba sudah tiba di kastilnya. Nah, there you are. Nah, itu dia. Super excited sekali sampai pokoknya habis ini harus ke situ nanti setelah keluar dari karantina tuh. Dan alhamdulillah finally nyampe juga di hotelnya. Nah, di sini kita review ya seperti apa hotelnya. Alhamdulillah finally arrived safely in the hotel. This is the hotel. It's super clean and neat. I love it. See?
This one. Okay, let's have a look. Jadi 10 hari akan di sini coba. Oh my god, mari kita lihat view-nya seperti apa. View-nya samping. Tapi udah buahnya cantik. Udah datang, makanya nanti kita lihat seperti apa. So, haus. Pengen yang ketang. Jadi ceritanya pagi-pagi pengen ngopi guys, terus sama nih sih kopinya. Jadi ceritanya mau ngopi atau bikin yang hangat-hangat tuh. Yang disediakan ini tehnya Twinings, gak tahu gimana bacanya. Tapi lucu nih judulnya, Rich and Full Bodied. Apa maksudnya? Ini desa banget ya. Maaf teman-teman. Jadi how do I prank? Let's see gimana nih caranya. Splash of milk. Jadi enaknya kalau ditambahin susu. Nah susunya adanya ini nih, semi skimmed milk. Baiklah, kalau kopi sama aja ternyata. Di sini pakainya Nescafe. Kalau di hotel di Indonesia kan biasanya pakainya apa itu namanya? Kok lupa. Ini ya namanya orang desa pergi ke kota. Ya begini nih, bikin teh aja di videoin. Deh, kita coba masukin aja semuanya. Don't forget the sugar. Jus airnya. Sih, katanya tadi 1 menit, nggak tahu nih it works atau tidak. Yowis, kita tunggu. Nggak butuh banget ngevlog bikin teh. Astagfirullah. Nah berikutnya itu waktu pertama kali datang tuh yang ada di meja, dia dari Department of Health and Social Care. Jadi kayak ucapan selamat datang gitulah, dan ucapan terima kasih bahwa kita ini sudah mau berpartisipasi membantu mereka untuk mencegah penyebaran COVID-19 di UK. Dan yang menarik tuh dikasih judulnya Lone Female Guest. Jadi saya ini adalah tamu perempuan yang sendiri gitu kali ya. Nah berikutnya itu adalah ada kayak welcome dari hotelnya, menyatakan bahwa mereka akan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dan juga untuk standar kebersihannya sudah memenuhi standar gitu. Dan misal kita merasa bahwa kebersihannya kurang, maka kita bisa bilang dan kita bisa juga komplain. Mereka akan memastikan keinginan kita itu terpenuhi. Keren ya? Selanjutnya saatnya menikmati makan malam. Dan ya menurut seperti itu ya. Ekspektasinya adalah menemukan nasi, tapi ya bagaimana lagi. Tapi tetap alhamdulillah sudah disediakan makan. Jadi setelah lelah tinggal makan aja. Dan tak lupa segera mengecek ya jadwal sholat setempat gitu. Dan saya mengunduh aplikasi sehingga anytime ada pemberitahuan untuk sholat. Dan begitulah pengalaman day 0 saya di UK. Terakhir itu persiapan memilih menu untuk next day-nya.